Halo teman-teman, perkenalkan saya Hasal Sabila dan rekan saya Fadil Ramadan. Kami dari peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Keuangan, kelas A, kelompok 4. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kondisi Indonesia saat ini dan impian Indonesia yang ideal. Seperti yang kita ketahui, saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 1,5 tahun. Namun, tanda-tanda pandemi COVID-19 berakhir belum terlihat. Bahkan, peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir semakin meningkat menyusul varian baru virus corona yang sangat mematikan. Per 2019 Agustus 2021, terdapat 7.427 kasus di Indonesia. Peningkatan tersebut mengakibatkan rumah sakit untuk pasien COVID penuh di mana-mana, kekurangan tabung oksigen, bahkan meningkatkan angka kematian. Dengan adanya PPKM darurat, di mana kondisi ini mengakibatkan penurunan aktivitas perekonomian di Indonesia yang membuat roda perekonomian berputar sangat lambat. Akibatnya, perputaran rupiah akan melemah dan proyeksi pertumbuhan ekonomi akan menurun. Menurunnya suku bunga dan tingkat inflasi yang tidak terjaga. Ditambah lagi, kondisi ini dimanfaatkan oleh pejabat Menteri Sosial Juliari P. Batubara karena keterlibatan yang melakukan kasus korupsi dana bantuan sosial penanganan COVID-19. Kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan tangkap tangan dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya yang terjadi di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dengan adanya korupsi bansos di tengah pandemi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, adanya penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu sangat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya terhadap kelompok rentan dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program tersebut yang berpotensi dirugikan secara langsung akibat korupsi dana bantuan sosial ini. Hal itu menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia. Bermunculan hoax ini akan menjadi hambatan dalam penanganan kasus COVID-19, mengingat banyak masyarakat yang mempercayai informasi tidak benar atau palsu. Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Hasna, seharusnya saat ini pemerintah Indonesia lebih meningkatkan pengawasan terhadap pemberian dana bansos agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Jika penyampaian tepat sasaran bukan tidak mungkin, dana bansos akan sedikit demi sedikit kembali menghidupkan roda ekonomi masyarakat yang sempat terhenti. Di samping itu, pemerintah melalui Kominfo harus lebih proaktif untuk menyaring informasi di sosial media untuk meminimalisir kemungkinan masyarakat termakan hoax. Jika hal itu dapat terlaksana, maka pandemi COVID-19 ini akan dapat kita lalui bersama. Hal yang dapat kita petik dari kasus ini yaitu, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam menangani kasus ini. Setiap masyarakat harus sadar untuk sama-sama melawan pandemi ini dan tidak saling merugikan satu sama lain. Zaman pandemi ini harusnya membuat kepedulian kita sebagai manusia semakin meningkat. Dan nantinya, apa yang kita perbuat akan menjadi manfaat untuk kedepannya. Demikianlah yang dapat saya dan Hasna sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.